Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Nah, kali ini kita mau merecap salah satu film survival thriller berjudul Manhole tahun 2023 yang menggambarkan perjuangan seorang pria yang terjatuh dan terjebak di dalam lubang got, dan sebagian besar latar film akan berada di got tersebut, bre. Ending film ini sangat mengesankan ya, berlapis-lapis plot twist. Nah, kalian akan menjadi salah satu saksi apakah pria itu bisa selamat untuk melanjutkan hidup, atau malah namanya akan terkenang tanpa ada yang tahu keberadaannya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Let's go. Di awal film terlihat sorak-sorai beberapa orang yang nampaknya sedang mempersiapkan sebuah pesta penyambutan untuk seseorang. Baru diketahui bahwa mereka sedang mempersiapkan pesta untuk Pak Kawamura karena tepat besok akan menikah, bre. Dan ini adalah Shunsuke Kawamura. Semua tampak antusias dan berbahagia atas kebahagiaan Kawamura. Pesta diakhiri dengan mabuk-mabukan tentu saja. Dan ini Etsuro Kase, salah satu teman dan kolega Kawamura. Kase memberi Kawamura sebuah hadiah sebelum Kawamura berhenti merokok. Entah apa isinya. Oke, waktunya pulang. Kawamura dengan perasaan senang berjalan pulang karena besok dia akan menjalani hari yang sangat spesial. Dia berjalan seorang diri dalam kondisi mabuk. Kepalanya benar-benar puyeng dan dia berharap bisa sampai rumah dengan selamat, bre. Namun tak jauh dia melangkah, Kawamura terjatuh dan masuk ke dalam sebuah lubang got yang menganga. Saat sadar, Kawamura kebingungan bagaimana bisa dia sampai berada di tempat itu. Terlebih pahanya terluka parah. Lalu tiba-tiba ada tetesan darah yang ternyata berasal dari besi yang kemungkinan besar telah melukai pahanya tadi, bre. Hal pertama yang dilakukan Kawamura adalah berusaha menghentikan pendarahan menggunakan dasinya yang diikatkan ke luka. Sebenarnya ada tangga menuju atas, namun tangga itu terputus di tengah. Mau berusaha bagaimanapun Kawamura tetap kesulitan dan malah kembali terjatuh. Kawamura seperti mencari sesuatu, entahlah mungkin handphone. Tapi terlebih dahulu Kawamura membuka hadiah dari Kase tadi, bre, yang isinya ternyata adalah sebuah korek api. Dia pun menggunakan itu untuk penerangan. Dan akhirnya ketemulah HP-nya. Kawamura langsung menelpon calon istrinya, namun gagal, bukan karena tidak ada sinyal, tapi tak bisa dihubungi. Begitu pula Kase dan teman-teman yang lain, seolah teknologi di atas sana sudah punah. Kawamura pun sangat marah, bre. Apalagi besok adalah hari yang penting ya. Ya iyalah, di saat susah nggak ada yang bisa dihubungi loh. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada satu kenalan yang menjawab, bernama Mai Kudo. Doi adalah mantan dari Kawamura. Sayangnya Kawamura udah lupa nih dia terjatuh di sebelah mana. Dia hanya memberitahu kalau dia terjatuh di lubang konstruksi di Shibuya, dekat tempat dia minum-minum. Setelah cek GPS dan menginformasikan, justru Mai Kudo ini terdengar acuh tak acuh. Bahkan tak mau membantu dengan alasan jauh dan baru saja pulang bekerja. Ya nggak bisa disalahin juga. Tak lama setelah itu hujan pun turun. Tentu ini bukan suatu yang menguntungkan ya. Setelah itu Mai menelpon lagi, bre. Memang tadinya dia tak mau menolong. Mungkin karena sungkan atau iba ya, dia pun datang. Jangan senang dulu nih pemirsa, karena dia bahkan tak menemukan lubang konstruksi di lokasi yang disebutkan oleh Kawamura. Kawamura pun bahkan mengirim GPS. Benar, itu daerah Shibuya, tapi Mai tak menemukan apapun. Sebenarnya jika Kawamura menelpon polisi akan sangat mudah kan untuk menemukannya cepat. Tapi Kawamura gak mau masalah ini makin runyam. Mai juga menyarankan hal yang sama. Akhirnya Kawamura pun memantapkan diri untuk menelpon polisi. Polisi menanyakan ciri-ciri lubangnya, dan polisi pun menebak bahwa itu mungkin lubang got, bukan lubang konstruksi seperti yang dipikirkan Kawamura. Tentu saja birokrasi gak semudah itu ya. Banyak informasi yang harus diberikan Kawamura dan itu sangat melelahkan. Polisi pun bilang akan sampai dalam 10 menit lagi. Sementara hujan tak kunjung reda dan sudah lebih dari 30 menit polisi juga tak kunjung datang. Hanya berbekal korek api sebagai pencahayaan, Kawamura benar-benar kalut. Apalagi tetap gak ada yang datang, bre. Yang tak diketahui Kawamura, di lubang itu ada pipa bocor yang menyemburkan gas. Kawamura pun kembali menelpon Mai karena memang tak ada lagi yang bisa dihubungi. Dia bilang ternyata itu lubang got bukan konstruksi. Kawamura juga mengatakan kondisinya seperti kaki yang sedang terluka parah.
Di sini bahkan Kawamura curiga ya kalau Mai ini sebenarnya tak pernah pergi ke Shibuya. Saat Kawamura bilang di situ hujan, Mai bilang bahwa di Shibuya tak ada hujan. 渋谷雨とか降っとらんけど。 Nah, lo di mana sebenarnya Kawamura berada ya? Aneh banget. Dia kemudian membuka kamera dan mulai melemparkannya ke atas untuk mendapatkan gambar di permukaan. Beberapa kali percobaan, gambar gak jelas. Di percobaan ketiga, HP Kawamura tersangkut di tangga atas. Di waktu yang bersamaan, Kawamura menyadari ada bunyi gas. Dia pun langsung mencari tasnya dan mengambil selotip untuk menghentikan semburan gas tersebut. Kemudian, wadah kecilnya dia gunakan untuk melempar berharap HP-nya bisa terjatuh. Dan berhasil. Di situ Kawamura mendapatkan gambar yang menurutnya aneh, lokasi yang tak asing, tapi di mana gitu. Kawamura kebingungan. Gas pun kembali bocor dan diselotip lagi. Gak lama polisi menelpon. Kawamura marah-marah kenapa mereka gak kunjung datang. Bukannya terus mencari, justru polisi kembali menggali informasi Kawamura yang membuatnya lebih jengkel. Lanjut polisi, mereka bilang tak menemukan lubang got sama sekali. Polisi malah membahas bahwa Kawamura sedang mabuk berat sebelum terjatuh ke dalam got. Polisi curiga jika Kawamura hanya mengada-ngada. Tak ada pilihan lain, Kawamura harus berusaha sendiri. Dia kembali memanjat tangga. Akhirnya Kawamura pun berhasil menjangkau tangga atas. Namun tangga tua itu terlalu rapuh dan membuatnya jatuh. Dengan ini kemungkinan memanjat semakin mustahil. Kawamura kemudian terpikirkan membuat akun sosial media. Dia bahkan memasukkan data diri dan foto profilnya untuk menarik atensi. Karena menurutnya perempuan akan lebih mendapat kesempatan diselamatkan. Dan itu betul. Makanya dia menamai profilnya sebagai Manhole Girl. Kini dia hanya tinggal menunggu sampai ada yang merespon feed-nya. Gak lama setelah itu dari lubang got mengalir seperti busa. Kawamura pun melakukan pencarian dan mendapati bahwa kebanyakan hal seperti itu adalah spray bercampur bahan organik seperti bangkai dan feses hewan. Jijik dong, tapi ya mau gimana lagi. Mai kembali menelpon. Dia langsung tahu bahwa Manhole Girl adalah Kawamura karena ciri-ciri kondisi yang diceritakannya di medsos sama persis. Dia sepertinya khawatir bre karena dia menanyakan gimana kondisi luka di kaki Kawamura. Mai meminta Kawamura untuk memfotonya. Mai ternyata adalah seorang perawat ya bre. Setelah melihat kondisi luka Kawamura, Mai pun bilang jika tak segera diobati maka akan meradang. Paling enggak ya harus dijahit. Mai akan memandu Kawamura apa yang harus dilakukannya. Kawamura pun diharuskan mencari benda yang mirip dengan jarum. Kemudian dia mengambil stapler bre karena nggak ada pilihan lain. Terpaksa stapler harus digunakan. Mai memandu Kawamura dengan sangat baik dan tentu akan dipersingkat biar kalian nggak ngilu ya. Setelah operasi mandiri itu berhasil, Mai bilang bahwa sosial media Kawamura itu works. Dia langsung mendapatkan 1000 lebih pengikut dengan banyak komentar. Tapi memang rata-rata komentar adalah komentar gombal ya. Ada yang berkomentar, lihatlah bulan dan katakan di mana arahnya. Tapi ya baru-baru lihat bulan ya, orang lagi hujan terus banget dan tertutup gitu kan. Jadi ya mustahil. Kawamura hanya mengatakan dia berada di barat laut setelah tadi membuka kompas di HP-nya. Banyak yang merasa aneh karena gak terjadi hujan dimanapun. Memang terjadi hujan namun di daerah lain bukan di Shibuya. Bahkan itu jauh banget dari Shibuya. Ada salah satu komentar yang menarik. Apakah kau bermusuhan dengan seseorang? Curiga kita nih ya, Kawamura emang sengaja dimasukin ke situ sama orang bre. Tapi nggak tahu lagi deh, kita lanjut aja dulu. Kawamura kemudian membuat cerita dari perspektif Manhole Girl. Dia berperan sebagai seorang wanita yang memiliki adik bernama Kawamura. Dia menulis mungkin saja ada yang dendam dengan adiknya. Soalnya besok adalah pernikahan sang adik. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan iri atau dendam. Para follower dadakan Manhole Girl sangat antusias dan berjanji akan menemukan pelaku dan menemukan lokasi Manhole Girl yang sebenarnya adalah Kawamura. Kemudian Kawamura membeberkan identitasnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ada yang menyelidiki lebih lanjut, mungkin ada orang dekat yang terlihat mencurigakan sebagai pelaku. Kawamura kembali menelpon Mai yang saat ini masih di Shibuya. Dia meminta tolong agar Mai pergi ke kafe tempatnya minum-minum sebelum terjebak. Kawamura berasumsi mungkin ada yang memasukkan obat tidur di dalam minumannya. Tapi sepertinya Mai agak keberatan dan meminta Kawamura untuk meminta tolong polisi aja lah. Tentu itu nggak akan dilakukan ya karena polisi terlalu lambat. Di titik ini Kawamura hanya bisa bernostalgia dengan si calon istri. Bahkan Kawamura juga akan memiliki anak loh bre, ya Allah, belum nikah aja udah mau punya anak nih. Media sosial Kawamura tuh makin rame. Sebelumnya Kawamura mengekspos data dirinya agar netizen bisa berpendapat kan, kira-kira siapa yang benci dengan sosok Kawamura. Jawabannya sangat di luar ekspektasi. Justru kejelekan Kawamura yang mengudara, seperti memiliki banyak pacar, sehingga mungkin pelakunya adalah salah satu dari mantan pacarnya dan lain-lain, atau bahkan laki-laki yang iri dengan pencapaiannya. Hal ini membuat Kawamura tuh merenung.
Ada juga yang berpikir pelakunya adalah kolega Kawamura, si Etsuro Kase. Dan kita tahulah ya kekuatan intelijen para netizen yang budiman. Mereka dengan gamblang menemukan riwayat Etsuro Kase yang pernah terjerat kasus penganiayaan saat SMA. Ada juga yang mengaku sebagai teman sekolah Kase dan bilang bahwa emang Kase ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Saat ingin mendapatkan sesuatu, dia nggak akan melepaskannya dan akan menghalalkan segala cara. Kawamura lalu menelpon Mai dan bilang kalau pelakunya adalah Kase, padahal masih belum ada bukti konkret loh. Nah di sini Mai bilang bahwa kafe tempat minum-minum Kawamura telah tutup dan tak ada orang sama sekali. Daripada bingung, Kawamura pun kembali mengecek video perayaan di kafe. Kawamura menyadari satu hal, bahwa dari semua yang ikut merayakan, hanya Kase yang berwajah lempeng dan mencurigakan. Sampai akhirnya dia menemukan kejanggalan, jumlah temannya tak sesuai. Ada satu orang misterius memakai hoodie di belakang saat sesi foto bersama. Dan memang ada satu sosok mencurigakan namun tak disadari Kawamura. Dia pun mengekspos sosok berhoodie itu di akun sosmednya. Di waktu bersamaan ada yang menelpon, ternyata itu Kase. Kase pun menelpon karena namanya viral di media sosial. Dia masih belum tahu jika itu perbuatan Kawamura. Hingga kemudian Kawamura mengaku dan menuduh Kase sebagai tersangka serta telah meminta orang berhoodie tadi untuk memasukkan obat di minumannya. Berkali-kali Kase bilang bahwa dia tak tahu apa-apa, namun Kawamura yakin 1000% jika Kase adalah pelakunya. Bahkan Kawamura menuduh Kase menyukai calon istri Kawamura, yang kemudian menjadi tendensi Kase untuk menyakiti si Kawamura. Udah terlampau emosi si Kawamura ini bre, udah jauh lah pemikirannya. Gak mau mendengar omong kosong dari Kawamura, Kase pun mematikan teleponnya. Kemudian Kawamura mendengar bunyi tram atau suara kereta api. Kawamura mengupdate-nya ke sosmed. Nah ada satu follower yang ekstrim. Dia bahkan menangkap dan menyekap Kase loh bre. Gila bre, gara-gara kegiring opini subjektif nih. Entahlah nasib Kase bakal kayak gimana. Sementara itu busa semakin naik. Jika Kawamura tak segera keluar, maka dia bisa saja tenggelam oleh busa-busa itu. Kawamura meminta followernya untuk berhenti mencari tersangka dan mulai mencari lokasi dirinya dengan semua petunjuk yang telah terekspos. Waktu Kawamura tak banyak sebelum semua busa meluap. Nah salah satu followers bilang jika ada tutup got maka bisa dilihat dari polanya itu berasal dari prefektur mana. Dan setelah dilihat kembali video yang diambil Kawamura saat melemparkan HP-nya, ternyata jelas ya di sana pola tutup got dari Aoyama, prefektur Tokyo. Beruntung karena ada satu follower yang sedang mengemudi di daerah Aoyama. Rencananya dia akan menjemput manhole girl ke tempat yang diyakini benar. Kawamura terus menunggu sambil menonton siaran langsung follower tersebut. Singkat cerita sampailah si follower. Dia mencari kemana-mana tapi tak menemukan posisi Kawamura. Si followers menemukan satu lubang tapi penuh dengan air. Sebenarnya lokasinya udah bener ya bre, cuma kurang berusaha aja. Dan akhirnya si follower alay ini menghentikan pencariannya. Dengan kecewa Kawamura hilang harapan. Dan ya busa semakin meninggi. Kemudian Kawamura akhirnya tenggelam. Seperti yang kita ketahui, jika busa sangat rentan dengan api. Kawamura pun berinisiatif untuk menyalakan gas dari pipa kemudian membakarnya dengan korek api. Semua busa menghilang dan untungnya Kawamura masih selamat. Karena itu hanya ledakan yang membakar gas ya. Setelah itu Mai telepon untuk menanyakan kabar Kawamura. Entah kenapa dalam situasi ini Mai justru membahas apakah dulu Kawamura meninggalkannya demi gadis yang akan dia nikahi sekarang. Tentu Kawamura hanya bisa meminta maaf karena bukan itu maksudnya dulu. Bla 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 bla, ya biasalah masalah sama mantan kan kayak gitu ya. Hari pun sudah pagi. Nah di sini terlihat ada batu yang menggelinding. Kawamura pun menoleh dan kalian tahu apa yang Kawamura lihat? Mayat manusia yang udah membusuk. Paniklah si Kawamura nggak bisa ngomong. Entah kenapa Kawamura langsung tahu ya di mana dia berada. Dia sedang berada di reruntuhan sekolah dasar Iwasaki, desa Otsuka, prefektur Saitama. Kawamura pun langsung meminta Mai datang tanpa menelpon polisi. Kawamura terlihat sangat panik. Jadi sebenarnya apa gitu cerita di balik mayat yang ditemukan Kawamura itu? Kenapa dia sampai panik? Jadi dulu bre, Kawamura bekerja di pabrik sampah daur ulang sebelum bekerja di kantor real estate sekarang. Suatu hari, dia didatangi temannya yang bernama Yoshida. Entah apa masalahnya, Kawamura ini dipukul linggis dengan brutal. Nah anehnya, Kawamura pun dikubur di dalam lubang tersebut. Loh, tapi kan tadi Kawamura masih hidup ya, kok ini dikubur? Oke lanjut dulu. Kemudian terlihat seseorang akan melakukan operasi plastik dan ingin wajahnya seperti Kawamura. Yang berarti bre, selama ini yang berada di got dan kita kasihani sejak awal film bukanlah Kawamura yang asli, melainkan si Yoshida yang membunuh Kawamura dan mencuri identitas Kawamura. Ngeri. Nah orang yang mencuri identitas Kawamura ini yang sekarang kita panggil aja Yoshida.
Yoshida kemudian menelpon seorang bernama Natsuki Oihara, mantan Kawamura saat masih remaja. Yoshida bilang bahwa seharusnya Natsumi tahu bahwa yang diajak telepon sekarang adalah Kawamura palsu. Yoshida kemudian membuat postingan dengan caption terima kasih, aku sudah tahu siapa pelakunya. Dia adalah mantan lama adikku, Natsuki Orihara, maksudnya. Yoshida menulis masih dengan perspektif manhole girl ya bre. Di sini Yoshida berusaha memfitnah Natsuki. Tak berhenti sampai di situ, Yoshida pun membuat satu lagi akun anonim dan berkomentar di postingan manhole girl seolah-olah dia adalah teman sekelas Kawamura. Kemudian dia mengekspos informasi tentang Natsuki. Gila, jahat banget si Yoshida bre. Dia pun mendapat banyak dukungan dari netizen yang tak tahu fakta di balik sosok manhole girl ataupun Kawamura. Dia bahkan membuat akun lain untuk menulis komentar, bunuh, 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 bunuh. Di waktu yang sama, Mai mengirim SMS bahwa dia akan tiba sekitar 30 menit lagi. Rencana Yoshida tak semulus yang kalian kira. Pas dia bilang saat ada suara kereta api, ada satu netizen yang bisa menebak dengan benar di mana lokasi Yoshida saat ini. Tentu itu sangat merugikan jika lokasinya ketahuan. Maka pembunuhannya atas Kawamura juga lebih gampang terekspos. Kemudian komentar itu dilanjutkan netizen lain yang dulu pernah tinggal di sana. Makin paniklah Yoshida. Yoshida berusaha membuat klarifikasi dengan menuliskan tak perlu menyelamatkanku karena aku sudah mendengar keberadaan orang. Gitulah intinya. Hampir aja di post ya kan, ada yang menelpon. Ternyata orang di balik telepon menginformasikan telah melihat akun manhole girl dan dia mengetahui bahwa di balik akun manhole girl adalah Kawamura. Serta petugas polisi dan ambulans sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Yoshida berusaha keras menutupi mayat, namun itu terlalu sulit. Belum lagi ada suara mobil yang terdengar sudah sampai. Mai menelpon. Ternyata suara mobil itu adalah suara mobil Mai yang barusan sampai, bukan petugas. Mai pun langsung menjulurkan tali agar Yoshida yang dikira Kawamura bisa naik. Akhirnya Yoshida pun berhasil menaiki tangga teratas. Baru mau keluar, tiba-tiba ada tangan menjulur menawarkan bantuan. Selamatlah Yoshida. Dan ternyata itu bukanlah Mai. Dia bahkan mengenal Yoshida dan ternyata dia menyadap HP-nya Mai. Jadi setiap aktivitas di nomor Mai, dia akan tahu. Terlihat dia juga menggambar garis putus-putus di wajah Yoshida yang terlihat sedang gemetaran takut. Lalu siapa cewek imut ini Dia adalah Natsuki Orihara, teman sekelas Yoshida dan mantan dari Kawamura. Dia yang tadi difitnah Yoshida. Orihara terlihat telah menyiapkan peralatan operasi lengkap. Dia juga tahu Yoshida telah membunuh Kawamura dari percakapannya dengan Mai di telepon saat bilang dia tahu dengan tiba-tiba tempat di mana dia terjebak. Tentu ini aneh. Di sini Orihara membalas soal kartu populer yang hilang di kelas. Entah kartu apa itu. Orihara pun mencoba untuk menyayat-nyayat wajah Yoshida. Meskipun dengan tenaganya, Yoshida menggagalkan percobaan tersebut. Di situasi panik ini, Yoshida bilang kalau dia punya seorang anak. Yoshida membahas hilangnya kartu tersebut. Benar bahwa dia mencurinya. Dahulu Yoshida anak yang pendiam dan diabaikan. Yoshida memohon ampun pada Orihara. Orihara menghampiri Yoshida, memegang pipinya kemudian pergi. Tapi bangkainya Yoshida bangkit dan mencoba membunuh Orihara. Hampir saja Orihara dijatuhkan ke dalam lubang. Lalu ada sebuah benda menembus mulut Yoshida yang membuatnya terjun bebas kembali ke dalam lubang. Yang menembakkan panah adalah si bocil ini Siapa dia gerangan? Kondisi Yoshida kini sangat buruk. Nah si bocil kemudian menelpon nomor Yoshida. Ternyata dia adalah salah satu follower manhole girl dan dia juga yang telah menangkap Kase. Wih epic bener ini bocil. Doi ternyata fans berat dari manhole girl. Ia menganggap Orihara adalah si manhole girl, makanya diselamatkan. Tak lama lubang got pun ditutup rapat, sementara Yoshida terlihat stres saat melihat refleksi wajahnya di permukaan air. Calon istri Yoshida mengirim pesan berkali-kali membahas pernikahan mereka yang rencananya akan dilangsungkan hari itu. Film pun berakhir. Aduh epic bener. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kalau kalian bingung bisa nonton ulang. Yang mau nyawer silahkan di description box. Yaudah terima kasih semuanya. Mungkin segitu dulu aja. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video and bye bye.